Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang kembali saya bisa menyapa Anda hari ini. Renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri tema belajar tentang cara menilai sesama. Mari kita akan perhatikan dari surat Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara, surat Filemon ini adalah surat yang berkaitan dengan bagaimana seorang yang namanya Filemon dengan budaknya yang bernama Onesimus. Dan di surat ini memang kita dapat temukan bagaimana Rasul Paulus, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Di dalam surat Filemon ini ia ingin supaya Filemon kembali menerima Onesimus. Memang Onesimus dulu ia pernah berbuat kesalahan, dan setelah ia berjumpa dengan Paulus, justru Onesimus ini berubah, dan ia memang telah menyadari kesalahannya. Dan itu sebabnya kalau kita melihat arti daripada kata atau nama Onesimus ini, itu artinya adalah berguna. Nah, di dalam konteks Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-11, Paulus sebenarnya ingin mengajak Filemon supaya ia jangan sampai punya cara pandang yang salah tentang Onesimus. Memang Onesimus dulu ia berbuat jahat. Memang dulu Onesimus ia pernah berbuat kesalahan. Tetapi Onesimus yang sekarang berbeda. Itu sebabnya Paulus ingin supaya Filemon punya cara pandang yang benar dan ia tidak salah menilai Onesimus. Saudara, berapa banyak kita seringkali punya cara pandang yang salah. Kita terburu menilai seseorang hanya dikarenakan latar belakang masa lalunya. Saudara, saya berkata hari ini, tidak ada orang yang sempurna. Tiap orang punya rekam jejaknya masing-masing. Tiap orang punya akan masa lalunya masing-masing. Siapapun kita adalah orang yang sebenarnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Tapi kita harus ingat bahwa ada orang yang dahulunya memang hidupnya nggak baik. Ada memang orang yang dahulu hidupnya dia berdosa. Ada orang yang memang dulunya ia banyak berbuat kesalahan. Tetapi jangan salah, hari ini mereka telah bertobat, mereka telah berubah, mereka telah jadi baik. Mari jangan jadi orang Kristen yang suka menghakimi orang lain, dan kita terburu-buru menilai orang lain begini dan begitu, dan kita kemudian mulai berpikir yang negatif tentang orang tersebut. Ingat saudara, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Dan kita tidak pernah tahu, ada orang-orang yang memang dahulunya jahat, tapi sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Alkitab telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana Petrus yang gagal, dia jadi Allah Tuhan dan hidupnya jadi berkat. Paulus, dia seorang pembunuh, tapi dia dipakai Tuhan jadi hamba Allah yang rendah hati, dan ia jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mari hari ini jangan pernah kita terburu-buru menilai seseorang hanya dikarenakan masa lalunya. Mari kita harus tahu bahwa ada orang-orang yang sebenarnya hari ini mereka telah berubah. Dan mari jangan pernah menghakimi siapapun. Ingat, kekristenan itu identik dengan kasih. Dan orang yang hidup dalam kasih, mereka tidak cepat menghakimi orang lain. Orang yang hidup dalam kasih, mereka tidak punya apa yang namanya cara menilai seseorang dengan cara yang negatif. Tetapi orang yang punya kasih, ia akan selalu berusaha untuk menyambut seseorang dengan sikap yang baik dan memberikan penilaian yang tidak negatif. Karena jangan-jangan orang-orang yang kita nilai negatif, ternyata mereka sudah berubah, dan kita akan menjadi malu karena kita yang berbuat salah. Artinya kita terburu-buru menghakimi dan memberikan penilaian yang negatif kepada mereka. Mari ingat, jangan menghakimi siapapun. Belajarlah, milikilah cara menilai seseorang
dengan cara pandang yang benar, karena belum tentu orang-orang yang kita nilai buruk, mereka ini orang yang buruk. Ada kalanya mereka sudah berubah dan mereka telah bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.